siang pemirsa, Kilas Nusantara siang hadir di hadapan Anda dengan membawa 3 berita peristiwa terkini dari dalam negeri yang akan menemani rehat siang Anda. Kita awali dari pantauan situasi pengamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi kerumunan massa reuni 212. Sejumlah ruas jalan di sekitar Monas ditutup hingga pukul 9 malam nanti. Selanjutnya terkait persiapan dan pengamanan perayaan Natal, pemerintah dan Keuskupan Agung Jakarta sepakat akan kebijakan yang dibuat pemerintah demi mencegah penularan COVID-19 dan akan memberikan sosialisasi kepada gereja Katolik di seluruh wilayah tanah air. Kemudian beralih ke pengamanan ke wilayah perbatasan. TNI AL dan Angkatan Laut negara-negara ASEAN melakukan latihan tempur bersama Angkatan Laut Rusia di Selat Malaka. Latihan yang baru pertama kali digelar ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan laut kawasan. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah melakukan penutupan kawasan Monas dan Patung Kuda mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk mengantisipasi masuknya massa yang ingin menggelar reuni 212. Reuni 212 ini tidak mengantongi izin dari Polda Metro Jaya karena akan berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Aparat gabungan TNI, Polri beserta Satpol PP sudah berjaga untuk mencegah masuknya massa yang ingin reuni 212. Namun berdasarkan pantauan antara pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga peserta reuni 212 sudah berada di titik-titik penyekatan tersebut. Namun mereka tidak bisa memasuki kawasan Monas dan Patung Kuda dikarenakan penjagaan yang ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Polda Metro Jaya memberlakukan penutupan di sejumlah ruas jalan di sekitar Monas dan Patung Arjuna Wiwaha. Di antaranya Jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, Jalan Veteran, Jalan Budi Kemuliaan, dan sebagian Jalan MH Tamrin. Dari Jakarta, Rizalul Fikri, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada Rabu 1 Desember berkunjung ke Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Kunjungan Menko PMK ini untuk meminta langsung saran Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, terkait kebijakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Menko PMK menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan upaya pemerintah agar kebijakan yang diambil terkait perayaan Natal sudah sesuai dengan keinginan semua pihak. Ia mengatakan, pemerintah dan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) sudah menyepakati bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru akan menerapkan ketentuan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air, serta pengaturan lainnya mengacu pada Inmendagri nomor 62 tahun 2021. Bapak Kardinal untuk berkonsultasi memohon masukan seiring dengan akan diberlakukannya ketentuan-ketentuan khusus selama libur Natal dan Tahun Baru, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan misa dan kegiatan ibadah yang lain pada Natal yang akan datang. Di sisi lain, Kardinal Ignatius Suharyo atau Romo Haryo menegaskan pihaknya akan mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah, serta meyakini dasar pembuatan kebijakan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan dan masukan. Kami percaya bahwa pemerintah dengan sekian banyak ahli-ahli yang terlibat memikirkan sudah akan bahkan sekarang mendengarkan komunitas-komunitas itu, nanti akan muncul peraturan-peraturan yang sungguh-sungguh seperti diharapkan. Lebih lanjut, Uskup Agung Jakarta menambahkan pihaknya akan mengirimkan surat edaran kepada gereja Katolik di seluruh tanah air untuk memberikan sosialisasi kepada jemaat terkait pengaturan perayaan Natal agar tidak menyebabkan klaster baru kasus COVID-19. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
TNI AL bersama Angkatan Laut dari 10 negara ASEAN menggelar latihan tempur bersama Angkatan Laut Rusia di perairan Selat Malaka. Latihan bersama ASEAN Russia Naval Exercise atau LATMA Arnex 2021 tersebut pada 1 Desember dibuka secara resmi oleh Panglima Komando Armada 1 TNI AL Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah di Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL 1 Belawan Medan. Latihan mendatangkan 7 kapal perang milik Angkatan Laut negara-negara ASEAN dan 1 kapal perang Angkatan Laut Rusia. Sementara TNI AL mengerahkan salah satu kapal canggih jenis frigate berpeluru kendali KRI Raden Edi Marta Dinata 331. Digelar mulai 28 November hingga 4 Desember dengan tahap fase pangkalan dan fase laut. LATMA Arnex 2021 menurut Arsyad sangat penting, di samping untuk persahabatan, juga keamanan kawasan, stabilitas maritim, menjamin aktivitas ekonomi, navigasi sipil, menekan penyelundupan narkoba, dan imigran gelap. Ada Indonesia, ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, ada Kamboja, Laos, Brunei, dan Malaysia. Untuk negara terakhir Pak yang Rusia akan sendiri, dikunjungi ya? Pak dalam latihan ini Pak untuk negara terakhir Pak? Oh enggak ada, jadi ini hanya di perairan Indonesia ya, dari perairan Belawan ke perairan Sabang. LATMA Arnex 2021 menjadi yang pertama kalinya digelar oleh Angkatan Laut negara-negara ASEAN bersama Angkatan Laut Rusia. Mengambil tema aksi bersama untuk menjamin keselamatan kegiatan ekonomi maritim dan navigasi sipil. Difokuskan pada kerjasama pengamanan maritim, kerjasama taktis antara unsur kapal permukaan dan pesawat udara yang juga membuat TNI AL masuk dalam sejarah baru kerjasama militer ASEAN dan Rusia. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rangkaian berita peristiwa siang ini telah kami hadirkan untuk Anda. Dan nantikan perkembangan berita terbaru lainnya yang juga Anda bisa ikuti dengan mengunjungi laman antaranews.com atau kanal YouTube Antara TV Indonesia. Dan jangan lupa saksikan rangkaian berita menarik lainnya dalam Kilas Nusantara Sore yang hadir pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.